Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan perkuliahan yang dilakukan secara daring ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Islam di Patani, Thailand. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, untuk pemateri yang pertama yaitu dengan Kevin Lutfiansah, yaitu dengan saya sendiri yang akan membahas mengenai sejarah Islam di Patani. Kemudian ada Mbak Hanin Atia Rahma yang akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam di Patani. Sedangkan Mbak Oktaviani Nurrohmah akan membahas mengenai lembaga dan metode pendidikan Islam di Patani. Kemudian ada Mbak Widya Esa Febriani yang akan membahas tokoh-tokoh pendidikan Islam di Patani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah Islam di Patani. Baiklah, seperti yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint, bahwasanya sejarah perkembangan Islam Patani Thailand itu bermula dari Islamnya Raja Patani itu sendiri. Mengikuti hikayat Patani, bahwasanya rajanya itu bernama Piatu Nakpa. Beliau memiliki sebuah penyakit kulit dan sudah tidak ada tabib ataupun dukun yang sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, dikisahkan bahwa datanglah seorang syekh yang bernama Syekh Syahid. Beliau berasal dari Pasai, yaitu Aceh. Beliau mampu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh sang raja. Namun dengan satu syarat, bahwasanya raja itu harus memeluk agama Islam ketika ia sembuh nanti. Nah, kemudian raja pun menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Syekh Syahid. Nah, singkat cerita bahwa sembuhlah sang raja dari penyakitnya sehingga ia memeluk agama Islam. Kemudian ia pun mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Shah. Nah, dengan Islamnya sang raja ini tentu akan membuat sebagian rakyat pun ikut memeluk agama Islam juga, bahkan tak terkecuali dengan keluarga sang raja itu sendiri. Mereka juga ikut memeluk agama Islam, dan bahkan keluarga raja pun mengganti nama mereka sendiri. Sebagai contoh, anaknya yaitu Krup Picai Paina, ia mengganti namanya menjadi Sultan Muzaffar Shah. Nah, seperti itu. Sebagai tambahan, bahwasanya agama Islam yang menyebar di kalangan rakyat itu juga tidak luput dari jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang muslim, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hanin Atia. Nah, untuk Mbak Hanin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah pendidikan Islam di Patani, Thailand. Sejak abad ke-17, di Patani muncul sistem pendidikan tradisional Melayu dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid di sini bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. Pondok berasal dari bahasa Arab, funduk, yang artinya bangunan untuk pengembara. Pelajar-pelajar yang tinggi di pondok disebut tukpek atau santri. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu pengetahuan dan bimbingan keagamaan. Sebagaimana dikenalkan bahwa pendidikan suatu bangsa bertumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa tersebut. Seperti hal itu juga yang dialami oleh umat Islam Patani. Sepanjang masa ini harus menghadapi berbagai gejolakan dan permasalahan sehingga mengharuskan umat Islam Patani mencari jalan yang terbaik dan bertindak selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa itu. Patani direzim bahwa pemerintahan 7 buah negeri bagian mengalami perkembangan yang berbeda antara satu sama lain.
karena tergantung pada kemampuan administrasi pemerintahan raja masing-masing. Tuan Solong yang memerintah bagian Patani ketika itu dikrisik menjadi tempat tumpuan bagi perkembangan pendidikan atau pondok. Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan Akta Pendidikan Rendah yang mewajibkan anak-anak usia sekolah belajar di sekolah pemerintah yang menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. Orang Patani menganggap peraturan ini sebagai sebagian dari program Siamisasi, menghapuskan kebudayaan mereka. Selanjutnya, pada tahun 1932 terjadi peristiwa bersejarah di negeri Siam, yaitu ada pergantian sistem pemerintah negara dari sistem monarki absolut kepada sistem monarki konstitusi. Di bawah sistem ini, umat Islam Patani berharap mereka akan memperoleh konsesi dari kerajaan pusat untuk mengenalkan otonomi berhubungan dengan agama, budaya, dan bahasa mereka. Namun mereka dikecewakan juga. Walaupun demikian, semangat dan harapan masyarakat Patani tetap ada. Sehubungan dengan itu, di Patani telah muncul seorang figur pemimpin yang penuh karismatik, yaitu Haji Solong Tuan Mina, seorang ulama sekaligus politikus yang sebelumnya beliau tinggal di kota Mekah. Pada tahun 1927, beliau pulang ke Patani. Di Patani beliau menyaksikan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Patani, khususnya dalam bidang pendidikan agama. Dari permasalahan itulah, beliau berkeinginan menumbuhkan sebuah institusi pendidikan agama yang bercorak baru. Sistem pendidikan pondok yang menjadi tradisi masyarakat Patani perlu adanya perubahan dari segi struktur dan organisasinya. Pada tahun 1929, peletakan batu asas bangunan pun dilaksanakan. Mengingat pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, sekitar 7.200 bat. Sehingga dalam pelaksanaannya, sambil mencari dana, akhirnya sekolah diselesaikan juga pada tahun 1933, dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand. Semenjak itu, madrasah modern Al-Ma'arif Al-Watoniyah Fatoni dioperasikan, di mana madrasah ini merupakan sekolah agama pertama di tanah Patani. Ia adalah sebuah sekolah model baru yang bukan saja memiliki tingkatan mata pelajaran dan bersistem kelas, tetapi juga menjadi istimewa karena adanya latihan baris berbaris. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Lembaga dan metode pendidikan Islam di Patani. Islam mendarat di Patani pada abad ke-15. Saat itulah pendidikan Islam muncul dan mulai berkembang. Pada tahun 1889 Masehi, di pemerintahan Thailand Raja Chulalongkorn, pendidikan Islam mulai menerapkan pendidikan formal. Namun hal tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat Islam itu sendiri. Kemudian pada tahun 1921 Masehi, Raja memerintah masyarakatnya untuk belajar pendidikan Islam secara formal dengan tingkatan sekolah rendah hingga kelas 4. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat masih enggan untuk melakukannya. Di tahun 1960 Masehi, pemerintah Thailand menegaskan agar pondok mendaftar sebagai lembaga pendidikan yang legal di pihak kerajaan. Setelah 1966 Masehi, pemerintah kembali memerintahkan secara paksa bahwa institusi pendidikan Islam harus mendaftarkan diri pada pihak kerajaan di bawah Akte Rongren Son Saksana Islam, yang artinya sekolah swasta pendidikan Islam. Maka, sejak itu pendidikan Islam mengalami perubahan dari pondok menjadi madrasah yang lebih terkonsep. Perubahan itu membuat madrasah-madrasah yang memiliki ciri sebagai berikut.
Yang pertama, madrasah merupakan lembaga pendidikan gabungan karena di madrasah siswa bukan hanya belajar tentang agama namun belajar tentang akademik. Yang kedua, pada tahun 1970 Masehi, madrasah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, pada tahun 1981 Masehi, ada 199 siswa yang terdaftar mengikuti pendidikan Islam dan 122 mengikuti pendidikan akademik. Selain mempelajari tentang akademik dan agama, para siswa juga diwajibkan untuk mempelajari pengetahuan tentang Buddhis. Namun, terdapat masalah karena lulusan sekolah Islam tidak boleh bekerja di pemerintahan. Dengan demikian, sebagian orang tua yang mendaftarkan anaknya sekolah non-formal di masjid dan bersekolah formal di bidang akademik. Maka, secara garis besar, lembaga pendidikan Islam di Patani dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu surau atau masjid. Selain menjadi tempat beribadah, masjid juga menjadi institusi pendidikan Islam di Patani. Surau dan masjid memegang peran penting karena mereka merupakan tempat persebaran Islam pertama kali. Yang kedua, pondok tradisional. Pondok adalah tempat pengajian yang menjalankan sistem pengajiannya tersendiri. Sistem talaki, yaitu menadah kitab, merupakan sistem utama yang diamalkan pondok. Namun, dalam perkembangan berikutnya, pondok bukan lagi menjadi lembaga pendidikan Islam murni karena sudah dicampur dengan pengetahuan akademik. Adapun ciri-ciri pondok tradisional yaitu yang pertama, non-klasikal. Para santri tidak dibagi menurut kelasnya. Yang kedua, kurikulum mata pelajaran hanya terfokus pada pengetahuan-pengetahuan agama saja. Yang ketiga, metode pembelajarannya terpaku pada kitab serta pemahaman dari gurunya. Yang keempat, administrasi masih sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu ijazah, rapot, induk pelajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu madrasah. Madrasah yang pertama dibangun di Patani yaitu Madrasah Al-Ma'arif Al-Wataniyah Al-Fatani pada tahun 1933. Walaupun aktif selama 3 tahun, namun madrasah ini menjadi pedoman dari madrasah-madrasah muda. Adapun tingkat madrasah hanya ada 3 tingkat. Yang pertama yaitu ibtidaiyah, mutawasitoh, dan yang terakhir sanawiyah. Lembaga yang keempat yaitu pondok modern atau sekolah swasta pendidikan Islam. Lembaga ini merupakan lembaga transformasi dari pondok tradisional dengan pondok modern. Seluruh kegiatan di pondok modern diatur oleh pemerintahan Thailand kawasan 2. Sama seperti madrasah pada pendidikan Islam terdapat 3 tingkat, yaitu ibtidaiyah, mutawasitoh, dan sanawiyah. Sedangkan metode pengajarannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama metode sorogan, belajar secara individual, di mana seorang santri menghadap gurunya. Yang kedua, metode bendungan, di mana dalam pengajian kitab, seorang guru membaca kitab, kemudian para santrinya menyimak bacaan guru tersebut. Yang ketiga, metode weton, merupakan pengajian rutin harian pada hari-hari yang telah ditentukan. Setelah itu, pondok juga masih mempertahankan ciri keasliannya seperti yang pertama, tanah bangunan pondok merupakan tanah milik guru besar. Yang kedua, selain menjadi tempat belajar dan sebagai institusi pendidikan Islam, pondok juga sebagai asrama tempat tinggal untuk para santrinya. Yang ketiga, balai atau masjid menjadi pusat pengajarannya.
Yang keempat, guru besar merupakan orang yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang ada. Yang terakhir yaitu guru besar tidak memungut biaya dari santri dan keluarganya. Biaya hidup keluarganya berasal dari kekayaannya sendiri. Lembaga yang kelima yaitu sekolah. Sekolah merupakan sistem pendidikan Thailand yang berpedoman pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan tahun 1999. Berdasarkan undang-undang yang tertera pada bab 3, sekolah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu formal, non-formal, dan informal. Adapun formal yaitu terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan dasar, dan tingkatan tinggi. Tingkatan dasar dilaksanakan 12 tahun dan terbagi menjadi 3, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah, sedangkan 3 tahun lagi pendidikan atas. Yang kedua, non-formal. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan anak sampai usia 6 tahun. Kemudian pendidikan pemberantas buta huruf pada umur 14 tahun ke atas. Yang ketiga, informal. Pendidikan yang mengharuskan siswanya belajar sendiri sesuai interest, potensi, kesiapan, serta kesempatan. Yang keenam yaitu pendidikan tinggi Islam. College of Islamic Studies mempunyai beberapa fakultas yang sama dengan College of Islamic Studies of Songkhla University. Didirikan pada tahun 1989 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Thailand dalam pengajian tinggi Islam. Universitas ini merupakan universitas pertama yang diasuh oleh pemerintah Thailand. Selain melaksanakan pembelajaran akademik dan ilmu-ilmu agama, mereka juga melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi ini sering sekali mengadakan seminar keagamaan yang melibatkan sarjana mancanegara. Perguruan tinggi ini mempunyai 2 program, yaitu program sarjana dan yang kedua itu program magister. Program sarjana yang meliputi hukum Islam, studi Islam, bahasa Arab, serta ekonomi. Sedangkan di program magister atau S2 meliputi hukum Islam, usuluddin, sejarah peradaban Islam, serta pendidikan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan Islam Patani. Sebelumnya, Patani pada masa itu merupakan wilayah yang banyak melahirkan ulama-ulama besar di alam Melayu dan Nusantara. Mereka menyebar dan menjadi tokoh-tokoh penyebar Islam. Ada pula yang sampai menjadi mufti di daerah perantauan mereka, seperti ulama atau tokoh terkenal yaitu Syekh Ahmad Al-Faltoni yang seangkatan dengan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, yang kemudian beserta murid-muridnya seperti Syekh Muhammad Nur Al-Faltoni yang pernah mengajar di Terengganu. Ada pula Syekh Abdurrahman Gudang Al-Faltoni yang pernah mengajar di Siak Seri Indrapura. Ada juga Syekh Ahmad Al-Mirsyad yang merupakan keturunan keempat dari Kesultanan Melayu Patani yang berhijrah ke Betawi atau Batavia. Mereka adalah ayah dari Kiai Haji Ahmad Marzuki Al-Batawi, dan masih banyak lagi ulama Patani yang lain yang terkenal di Borneo, Semenanjung, dan Sumatera. Perlu kita ketahui bahwa ulama dan para cendekiawan tersebut banyak yang mengajar pada para kerabat kerajaan di istana dengan berbagai macam keahlian yang dimilikinya. Ulama dari tanah Jawa sebagai pengajar Al-Quran dan kitab yang berbahasa Jawa. Begitu juga halnya dengan ulama-ulama lainnya yang mengajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya dengan karakter yang berbeda-beda. Antusiasis kerabat di kerajaan membuat para ulama menginginkan pembaharuan untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan pondok di wilayah-wilayah Patani. Menurut Dr. Ahmad
Omar Chapekia dari Fatoni University bahwasanya adanya peran ulama di Patani memberikan sumbangsih yang besar dalam menumbuhkan dan membangun dunia Melayu di Nusantara saat itu. Mengapa? Karena masyarakat yang belajar di Patani bukan hanya dari masyarakat Patani, tetapi juga dari wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, banyaknya ulama yang lahir di Patani dan hasil dari lulusan Pondok Patani, sehingga nama ulama dari daerah dari Patani diberi nama dengan Al-Fatoni yang artinya cerdik dan bijaksana. Jumlah ulama yang begitu banyak yang bukan hanya dilahirkan di Patani dan hasil menuntut ilmu di pondok di era masanya, maka Patani dikenal sebagai Serambi Mekah karena banyaknya ulama yang hasil menuntut ilmu di Timur Tengah tersebut. Perlu kita ketahui juga bahwa ulama-ulama yang terkemuka tersebut dikenal pada masa abad ke-19 Masehi, dan sebutan ulama di Patani biasanya disebut dengan tok guru atau tuan guru. Dan walau bagaimanapun, hubungan kegiatan Islam antara ulama dengan masyarakat Islam tetap berterus menuntut ilmu dan berdakwah di pusat pendidikan tradisional atau bisa disebut dengan pondok maupun sekolah pendidikan swasta atau bisa disebut dengan sekolah umum. Dan di sini saya menyebutkan beberapa ulama atau tokoh-tokoh pendidikan di Patani Selatan, Thailand, yaitu yang pertama ada Tuan Guru Haji Hussein bin Pukrong. Beliau merupakan seorang guru di Ma'had Adirasyah. Kemudian ada Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Abdurrahman yang merupakan seorang guru juga di Ma'had Anadotul Al-Islahiyah Tul Asrohiyah. Kemudian ada Tuan Guru Husayvi atau Takiyah Bukit. Beliau merupakan seorang guru di Pondok Darul Quran Al-Hasaniyah. Dan yang terakhir ada Tuan Guru Haji Husain bin Haji Mahyudin. Beliau juga merupakan seorang guru di Madrasah Almaniyah di kota Tokleng, Perigi. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan beberapa materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, maka dari itu, apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah kami paparkan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk itu, kami cukupkan presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.